Yesus, dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di saat yang terindah yang Tuhan karuniakan kepada kami adalah saat di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu, dalam pekerjaan kasih dan Roh Kudus-Mu, sebagaimana waktu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Setelah kami boleh mempersembahkan puji-pujian bagi keagungan kemuliaan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau menolong kami, menguasai segenap hati, pikiran, bahkan seluruh panca indera kami. Disucikan untuk kami dapat mampu mendengar dengan baik, mengerti dengan benar, yang menghasilkan firman-Mu menjadi iman di dalam kami. Nyatakanlah firman-Mu, bukakan bagi kami semua. Tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan bagi kami sebagaimana kehendak kemauan Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami dapat menikmati firman-Mu yang akan mengerjakan hidup kami, menuntun kami, menuntun kehidupan pemuda remaja ini untuk berada di dalam rencana-Mu, mengerjakan hidup kami semua, melepaskan dari berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk hidup ini sungguh-sungguh satu waktu akan benar-benar menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong hamba-Mu dengan kuasa urapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas kami semua. Pekerjaan setan, roh-roh jahat yang masih mengganggu kami hancurkan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti lewat siaran langsung dimanapun, Engkau tidak akan melewatkan seorang pun dari antara mereka. Semua dapat menikmati keajaiban kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya menyampaikan selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus dan selamat berbahagia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang setiap kali ketika Tuhan izinkan kita dengarkan, itu artinya Dia sedang menyiapkan sebuah pesta untuk kita. Ya, makanan yang tersedia menjadi perjamuan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati sepuas-puasnya. Sebagaimana Yohanes 6, mereka makan sampai kenyang. Tuhan menyediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu yang Tuhan siapkan, sediakan bagi kita semua, sehingga kita selalu boleh mengucap syukur bahwa ketika kita mendengarkan firman, kita selalu diberi kelimpahan oleh Tuhan. Ya, itu Allah kita, Allah yang berkelimpahan dengan kasih karunia-Nya dan menyediakan kita di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, baik ketika kebutuhan kita di dunia ini
sampai kepada kebutuhan yang menjamin kita untuk bisa sampai pada hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Puji Tuhan, kita kembali kepada suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita. Kita beralih ke ayat yang ke-18. 1 Yohanes 2 ayat 18 kita membaca sampai ayat yang ke-23 lebih dulu. 1 Yohanes 2 ayat ayat 18 sampai 23. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya, ingat waktu ini adalah waktu yang terakhir. Artinya kita sudah berada di penghujung waktunya Tuhan. Ya, sudah berada di penghujung waktu yang disediakan oleh Tuhan. Kita sedang berada di jaga malam yang keempat, yang terakhir. Ya, kita sedang berada di jaga malam yang terakhir. Kita hanya tinggal menunggu bunyi sangkakala yang terakhir. Ketika itu terjadi, maka sebagaimana kita tahu, orang-orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, yang hidup diubahkan untuk diangkat dalam tubuh kemuliaan, bertemu Tuhan di awan-awan yang permai. Satu sukacita bagi kita, tapi bagi dunia itu sebuah bencana. Ya, bagi dunia sebuah bencana yang akan menimbulkan ratap tangis. Ya, tangisan yang sangat memilukan. Sebab itu adalah saatnya penghukuman Allah bagi dunia. Ya, ingat, anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Lihat apa yang muncul di waktu terakhir. Mari. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. ya, Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah memperoleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. ya, sampai di situ dulu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi zaman akhir, waktu yang akhir, kata ayat tadi, itu kita sedang berada di ujung waktu. Ya, saya banyak kali mengatakan ketika orang dikasih pertambahan umur, itu betul umur kita bertambah setahun, tapi itu membawa kita lebih dekat kepada hari kedatangan Tuhan. Jadi umpamanya hari kedatangan sekian, umur kita bertambah gini. Jadi kita lebih dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Ya. Maka dalam Matius 24 sudah diingatkan kepada kita, kalau kebaktian Bible study kita menghadapi berbagai hal yang terjadi di dalam dunia ini. Yaitu nubuatan Tuhan langsung yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam nubuatan-nubuatannya itu untuk mengingatkan kita bahwa kita berada pada hari-hari yang jahat, hari-hari di mana kita tidak boleh lengah. Ya, kita tidak boleh lengah karena segala sesuatu yang tersedia sekarang di dunia ini yang semakin canggih, semakin mulia, semakin hebat, itu bagaikan jerat. Ya, jerat yang sudah ditaruh di muka orang.
Ya, jadi dengan kemajuan teknologi apapun sekarang ini yang sedang terjadi di dunia, ya, perkembangan apapun yang terjadi itu bagi orang dunia itu sebuah kehebatan, ya, dan mereka akan mensyukuri semua itu. Tapi bagi kita gereja Tuhan itu semua menjadi bagaikan jerat, ya, jerat yang ada di muka torang. Begitu melangkah kita tertangkap oleh jerat itu. Nah, ini yang diingatkan oleh Tuhan dengan nubuatan Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil Matius 24. Ya, jadi di muka kita ada jerat, makanya Ibrani 12 ayat 1, coba Ibrani 12, kita bukan cuma menanggalkan dosa, beban dosa, tapi juga dosa yang merintangi. Nah itu, ayat 1-2 Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Nah itu, kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, sampai di situ saja. Tanggalkan beban itu dosa-dosa kita, kesalahan kita, sadar atau tidak sadar kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, sudah dipikirkan dulu atau tidak dipikirkan, tapi itu dosa. Ya, itu harus diselesaikan, ditanggalkan. Itu artinya kita harus meninggalkan, kita harus membuang, kita harus melepaskan. Bagaimana kita meninggalkan dosa? Bagaimana kita melepaskan dosa? Bagaimana kita membuang dosa di dalam diri kita? Jalannya cuma satu, yaitu lewat darah Yesus, darah anak domba Allah. Ayat 9, 1 Yohanes 1. Haleluya. Cuma lewat itu saja, tidak bisa lewat yang lain. Sebab di dunia ini tidak ada yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, saya banyak kali mengatakan Allah itu sangat berkuasa. Ya, Allah itu sangat berkuasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu mengampuni dosa yang membawa maut. Karena itu Bapa harus mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Ya, kalau cuma cukup dari sorga, Yesus tidak perlu datang. Karena dosa yang torang lakukan, itu dosa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran, dan itu nyata dalam perbuatan. Lebih baik ke Kolose 1 dulu. Ya, Kolose 1, kalau monitor bisa dihidupkan. Ya, Kolose pasal 1. Di Kolose 1 kita melihat pada ayat yang ke 20 mulai, ayat 20 sampai 22. 20 sampai 22. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, oleh Dialah, ya. Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, oleh Dia itu Yesus. Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, terus baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, Terus sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Juga kamu itu kita yang dulu hidup jauh dari Tuhan, dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Kita memusuhi Allah itu dalam hati dan pikiran kita. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, jadi dosa di dalam hati pikiran kan tidak terlihat. Tapi itu baru terlihat di perbuatan kita, kelakuan kita, perjalanan hidupnya torang. Ya, baru terlihat. Terlihat di apa yang torang ucapkan, torang perkatakan. Yang ada di hati, yang ada di pikiran. Ya, itu dapat lihat, oh ternyata begitu. Oh ternyata DP hati begitu. Oh ternyata begitu dia ada pikir-pikir tentang kita. Kayak apa so? Ya itu lihat sana dia. Nah, kan begitu. Dulu kita begitu. Kita memusuhi Allah dalam hati pikiran, tapi nyata dalam perbuatan yang jahat. Terus? Sekarang diperdamaikannya
sekarang diperdamaikannya di dalam Nah. tubuh jasmani Kristus di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, oleh kematiannya. untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Iya. Jadi hanya lewat salib Tuhan, lewat tubuh jasmani. Kenapa? Karena kita ini hidup dengan tubuh jasmani. Ya. Kita hidup bukan seperti malaikat. Itu sebabnya malaikat kalau jatuh dalam dosa tidak ada penebusan. Tidak ada yang bisa, saat mereka hidup dalam roh, tidak ada penebusan. Kita hidup dalam tubuh daging. Ya, tubuh daging kita yang banyak kali dikendalikan oleh orang punya pikiran, orang punya hati. Ya, itu yang lain kali mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan, yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, itu yang ada dalam hati dan pikiran yang mendorong pikiran kita. Itu hal-hal yang tidak benar di dalam hati, dalam pikiran kita itu. Kalau di rumah kita masak air, ya, itu air itu kemudian mendidih karena ada nyala api, itu api yang membakar, akhirnya mendidih. Itu. Jadi yang di dalam hati pikiran tidak terlihat, tapi ketika dia mulai menggerakkan tubuh kita, itu bagaikan api yang mulai memanas, membakar air mulai panas, makin lama akhirnya itu mendidih. Nah, itu kan? Seperti itu. Ya, itu ada dalam tubuh kita. Makanya saya bilang Allah tidak bisa mengampuni, membebaskan kita hanya dari sorga. Dia harus mengutus anaknya, itu Yesus datang sebagai manusia dengan tubuh daging, supaya apa? Supaya dengan tubuh dagingnya dia mengambil, dia menyerap semua dosa kejahatan kita penuh di dalam dirinya, ya, dia ambil semua di dalam dirinya, kemudian dia bawa ke kayu salib, dipakukan di kayu salib sampai dia mati karena dosa kita, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa. Oleh kematiannya, dia kemudian mengaruniakan kita kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang oleh karena dia, oleh karena salibnya, oleh karena darahnya, kita dibenarkan oleh Allah. Tuh, ayat 9, 1 Yohanes 1. Ya, haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, Nah ini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan dia adil, setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala ya, kejahatan. hanya dengan kuasa dari darah anak domba Allah. Di ayat sebelumnya, ya, itu di ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Ya, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Ya, sama seperti Dia, ada dalam terang. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, Dan dari Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. jadi hanya lewat darah Yesus. Karena itu Allah harus mengutus anaknya datang dalam tubuh tidak berdosa dijadikan berdosa. Kenapa bukan Allah sendiri yang di sorga? Allah itu suci, Allah itu sempurna. Ya, kesucian, kesempurnaan tubuhnya, keilahian tubuhnya itu tidak bisa ada hubungan dengan dosa. Perjanjian Lama mengatakan setiap orang melihat aku, dia harus binasa. Itu cuma melihat, apalagi kalau dia ada hubungan dengan dosa. Orang itu pasti hancur. Ya, maka tadi saya bilang diutuslah Yesus anaknya datang ke dalam dunia dalam tubuh daging sama dengan saya dan saudara-saudara. Ya, kita
berbuat dosa dalam daging kita, tubuh daging, Yesus tidak berdosa, dijadikan berdosa. Kata ayat 21, 2 Korintus 5. Supaya dengan dosa di dalam tubuhnya, dia selesaikan semua di kayu salib. Itu yang kita terima. Itu yang kita alami sampai hari ini. Kalau kita menjadi orang yang dibenarkan, kemarin Kamis saya bilang, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kebenaran kita, bukan karena kita berusaha menjadi benar, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus, oleh salibnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pembenaran oleh salib ini, ini yang nanti akan memisahkan kita dengan antikris yang ada di dalam gereja Tuhan, yang ada di antara orang percaya. 1 Yohanes 2 tadi, antikris itu berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Karena itu mereka pergi. Ya. Karena itu mereka pergi, saudaraku. Haleluya. Karena mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, itu akan terjadi pemisahan. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, mereka tetap bersama dengan kita. Tapi karena mereka tidak sungguh-sungguh, maka mereka akan terpisah. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah banyak dengar ya, dalam beberapa kali kebaktian studi tentang antikris, Matius 24 ayat 15 mulai. Hari ini saya menjelaskan tentang siapa antikris itu. Antikris kepala masih akan datang, itu disebut manusia durhaka. Tapi antikris yang berasal dari antara kita, yang keluar dari antara kita. Tuh, ya ayat 19 1 Yohanes 2 itu. Ya, mereka keluar dari antara kita, mereka tidak sungguh-sungguh. Siapa mereka? Ini antikris kecil. Sudah saya banyak kali mengatakan, antikris ini, yang pertama bicara tentang orang-orang yang gugur dari iman, orang percaya yang gugur dari iman. Mereka orang percaya, ya, tapi kemudian gugur dari iman. Gugur dari iman itu ada banyak sebab. Gugur dari iman karena ajaran-ajaran yang palsu. Gugur dari iman itu juga bisa terjadi karena jatuh dalam tipu daya dunia ini. Mereka mengikuti teladan dunia ini. Walaupun ada di antara orang percaya, mereka masih orang percaya, masih bisa menyanyi, masih bisa memimpin pujian, masih bisa main musik, jadi singer, jadi pemberita firman seperti saya. Ya, karena mereka membaur ada di antara orang percaya. Tapi semuanya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam perdamaian oleh darah anak domba Allah, walaupun mereka ada di antara orang Kristen, kita itu dipisahkan oleh Allah. Jadi kita akan tahu mereka itu. Kata ayat 20 dibaca ulang coba. Ya, 1 Yohanes 2 tadi ayat 20. Kita akan tahu siapa mereka. Lihat. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, bisa itu adalah saudara kita sendiri. Ya, karena kan antikris ini itu berasal dari antara kita, dari antara orang percaya. Bisa itu keluarga kita, bisa itu teman kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Pokoknya dia orang percaya, tapi orang percaya yang gugur dari iman. Itu ingat dulu, nomor 1 itu, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 4. Ini yang menjadi antikris di antara orang percaya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan. Ya, sebentar, ya. Sampai di kalimat ini, Roh dengan tegas mengatakan. Ingat ya, tadi ayat 20, kamu telah beroleh pengurapan oleh Roh Kudus sehingga kamu mengetahui. Di ayat ini Roh Kudus memberitahu dengan tegas.
Jadi tidak tersembunyi. Kalau kita mau hidup dalam roh, membiarkan hidup ini dipimpin oleh roh, bukan oleh keinginan daging kita. Kalau kita hidup dalam pengurapannya, kita akan tahu, walaupun itu teman kita, teman baik mungkin, oh dia keluarga kita, oh dia sama-sama teman melayani, kita bisa tahu Roh Kudus akan memisahkan kita. Kenapa? Karena orang mau hidup dalam kebenaran oleh darah Yesus. Kita diperdamaikan, segala dosa kita diperdamaikan oleh Allah. Kita akan terpisah. Nah, itu kalau kebaktian minggu, pemisahan lalang dan gandum, pemisahan sekam dan gandum. Itu semua itu akan terjadi pemisahan. Ya, asal kita mau hidup seperti maunya Tuhan. Ya, bukan asal hidup, pokoknya saya beribadah, pokoknya so ibadah, pokoknya so melayani. Bukan. Antikris juga beribadah, antikris juga melayani. Ya, bahkan mereka punya kuasa mengadakan mujizat, mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda yang mengherankan. Antikris bisa. Kata 2 Tesalonika 2 kan, mereka bekerja dengan tanda-tanda, perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Itu. Jadi mereka beribadah, mereka melayani. Sakuya, bukan tidak, sakuya. Tapi mereka adalah, yang pertama pengertian antikris ini adalah orang-orang gugur dari iman. Ya, 1 Yohanes 4 tadi. 1 Timotius 4. Ya. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad sebab mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, terima kasih sampai di situ sih. Roh dengan tegas memberitahu, artinya kita jadi tahu. Itu yang disebut ayat 20 tadi 1 Yohanes 2. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, maka kamu mengetahui. Ini roh dengan tegas terus terang memberitahu. Ada orang gugur dari iman. Kenapa dia gugur? Karena dia percaya pada ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran setan-setan. Mereka gugur dari iman. Karena itu orang selalu diajar untuk berpegang pada yang benar. Ya, berpegang pada kebenaran. Berpegang pada yang benar, prakteknya disebutkan di ayat 22. Ya, ayat 21 22 lihat. 1 Yohanes 2 ayat 21 22. Ini aku menulis kepada kamu. Ya. Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Ya. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Kalau kita mengetahui kebenaran, kita berpegang pada kebenaran. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Itu. Sekoya. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, itu artinya tidak ada dusta. Karena tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Itu kebenaran Allah, kebenaran oleh salib, kebenaran oleh darah anak domba Allah yang menebus kita. Di dalamnya tidak ada dusta. Ya. Di dalamnya tidak ada. 22. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya. Dia itu adalah antikristus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Iya, makasih. Ayo. Kalau kita tidak mau hidup gugur dari iman, kita harus berpegang pada kebenaran. Bukti kita berpegang pada kebenaran, kita tidak ada dusta. Sebab tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kalau toh terlanjur berdusta, ayo merendahkan diri dan mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah setia dan adil, jika kita mengaku, maka dia akan mengampuni, tapi juga menyucikan.
Ya, jadi orang yang gugur dari iman yang diberitahu oleh Roh Kudus 1 Timotius 4 tadi itu adalah orang-orang yang tidak berpegang pada kebenaran. Begitu mudah mereka menjual kebenaran, begitu gampang mereka meninggalkan kebenaran. Antara lain seperti Esau. Ya, dia menjual hak sulung itu kebenaran. Hari lalu saya katakan itu kasih karunia, itu kebenaran. Cuma gara-gara so lapar, enggak ada mau makan, ya sudah. Yakub bilang boleh nggak makan ini, tapi jual dulu nggak hak sulung. Itu yang bikin Esau gugur dari iman. Esau tidak punya kesempatan mau memperbaiki. Kata ayat 16 Ibrani 12. Tidak ada kesempatan memperbaiki. Kalau orang selama masih dengar firman, kita mendengar, kita mengerti, kita percaya, itu kita masih punya kesempatan atau kita diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk menyelesaikan dosa kesalahan kita. Itu ayat 9 tadi. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Apapun kesalahan, itu gunanya umur panjang. Makin membawa kita lebih dekat kepada Dia. Ya, itu. Bagaimana kita bisa jadi dekat dengan Dia? Itu lewat mulai dengan hidup benar, hidup dalam kebenaran, menghargai kebenaran, berpegang pada kebenaran. Bahkan berpegang teguh pada kebenaran. Haleluya. Kata kitab Amsal, Sakoya, belilah kebenaran itu dan jangan menjualnya. Membeli itu artinya berkorban, mengeluarkan uang kalau membeli kan, seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran, itu Amsal 23 ayat 23. 23. Belilah kebenaran. Ya, belilah kebenaran. Dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya itu. Tapi kalau Esau kan menjual. Cuma gara-gara kebutuhan perutnya. Makanya tadi saya bilang, orang yang gugur dari iman itu bisa karena ya dia tidak berpegang pada kebenaran, imannya goyah. Tapi juga gugur karena iman bisa karena dia disesatkan, dia jatuh dalam jeratnya dunia, jatuh dalam jeratnya keinginan daging. Minggu lalu kita bahas itu ya, isi dari dunia itulah keinginan daging, keinginan mata, dan hidup jemawa. Itu minggu lalu kita periksa itu. Nah, itu orang bisa gugur dari iman yaitu karena keinginan dunia ini. Ya, di dalamnya ada keinginan daging. Ya. Salah satu keinginan daging itu adalah memuaskan, makan minum, jatuh dalam dosa makan minum. Ya. Dosa makan minum itu bukan cuma makanan secara jasmani, tapi juga dosa makan minum itu termasuk di situ mabuk, narkoba, itu makan minum itu. Ya. Itu makan minum itu. Termasuk di sana itu. Itu narkoba itu. Ayo, Tuhan mau tolong kita. Dan itu yang ada di dunia. Segala sesuatu yang ada dalam dunia, keinginan daging atau keinginan tubuh, keinginan mata dan hidup jemawa. Nah, keinginan mata itu orang hidup cuma mau memuaskan. Ya, memuaskan. Haleluya. Memuaskan hidupnya dengan hal-hal yang lahiriah dari dunia ini. Kita semua perlu hal-hal yang dari dunia, ya. Kita perlu hal-hal yang dari dunia. Kita perlu ini, perlu itu. Tapi
Kejatuhan kita adalah kita cuma mau memuaskan hidup kita dengan semua yang kita lihat. Semua yang kita lihat. Apa yang dia lihat bagus, dia ingin puaskan itu. Hidupnya hanya dengan semua yang bisa dia lihat. Itu isi dari dunia yang menjerat. Kemudian apa lagi? Keinginan daging, keinginan tubuh itu, keinginan mata, hidup jemawa, keangkuhan hidup itu kalau terang bahasa hari-hari, ngana kok pemakang puji sekali no. Tahu tuh makang puji? Nah. Kalau cuma makan nasi lumayan, makan puji. Itu ingin dihormati, ingin disanjung. Nggak mau kalau direndahkan. Marah dia. Tuh. Itu keangkuhan hidup itu. Ingin disanjung, ingin dihormati. Dia suka dianggap dia yang paling hebat. Jadi kalau direndahkan, marah, tersinggung, sakit hati. Nah itu, ya kalau itu di pergaulan pemuda remaja. Kalau di kalangan orang-orang dewasa lainnya itu keangkuhan hidup itu loh, keinginan jabatan, kedudukan. Punya jabatan bagus, punya kedudukan itu bagus, punya pangkat itu bagus. Tapi kadang untuk jabatan, dia harus menjatuhkan orang lain, dia harus memfitnah orang itu supaya orang itu disingkirkan dan dia yang tempati jabatan itu atau kedudukan. Itu keangkuhan hidup. Dia cungkel orang lain supaya dia tuh di situ. Nah itu, tahu tuh bacungkel, bacungkel atau basiku itu menyingkirkan orang lain supaya dia tuh di tempat situ. Itu namanya keangkuhan hidup. Kalau tadi makan puji, nah ini DP bahasa gila hormat, gila jabatan, gila kedudukan. Itu yang ada. Nah iblis pakai ini jadi jerat. Untuk apa? Membuat orang percaya gugur dari iman. Itulah antikris yang keluar dari antara kita. Kata 1 Yohanes 2. Bukan datang dari luar. Antikris dari luar iya akan datang. Tapi ini Rasul Yohanes bicara tentang mereka itu berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh pada kita. Ya, ayo. Kita mulai nanti tadi Amsal 23 bilang, belilah kebenaran dan jangan menjual. Kalau membeli itu artinya kita rela membayar harga, rela berkorban untuk kita mendapatkan kebenaran itu. Hidup benar. Ya. Hidup benar itu sudah dikaruniakan oleh salib Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya torang, nah itu, torang harus mempertahankan itu. Untuk mempertahankan kebenaran itu sama dengan kita membeli kebenaran itu. Ada godaan, ada pengaruh, tapi orang tetap bertahan dalam cobaan, bertahan dalam godaan, bertahan dalam pengaruhnya. Dunia ini sama dengan kita membeli, kita rela berkorban, kita membeli kebenaran itu. Sesudah kita dibenarkan. Ya, 1 Timotius 4 tadi itu orang-orang gugur dari iman, itu orang-orang yang sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan oleh salib Tuhan, tapi mereka tidak mempertahankan, tidak berpegang pada kebenaran. Karena itu mereka gugur. Kenapa? Itu ada ajaran sesat, ajaran setan-setan yang mempengaruhi. Mereka ikut, mereka percaya, mereka gugur. Ini ada godaan dari dunia, jerat dari dunia, pengaruh dari dunia. Diikuti, gugur dari iman. Ya, minggu lalu kita bahas, barang siapa mengasihi dunia, dia jadi musuhnya Allah. Barang siapa mengasihi dunia, dia kehilangan kasih Bapa.
Itu ayat 15 kan minggu lalu. Ayo, ya. Tuhan mau tolong kita. Mulailah, ya, sekalipun kita masih remaja, pemuda, belajar menghargai kebenaran. Ya, belajar hidup dalam kebenaran. Belajar menjunjung tinggi kebenaran itu. Walaupun orang lain akan menghina, ya, karena kita mau hidup benar, kita dihina, itu sama dengan kita membeli. Membelikan itu mengeluarkan uang, berkorban. Itu orang menghina kita, memfitnah, itu. Tapi kita mau tetap hidup benar. Itu sama dengan kita membeli kebenaran dan bukan menjual. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan hanya musik, kornya musik. Haleluya. Kita mau belajar hidup berpegang pada kebenaran. Memang tidak mudah, tidak gampang berpegang pada kebenaran, apalagi orang-orang muda, remaja. Tapi mulailah belajar berpegang pada kebenaran. Sebab begitu kita tinggalkan kebenaran, kita bisa jadi orang yang gugur dari iman. Kita bisa menjadi antikris, pengikut antikris. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
untuk kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala bersama. Tuhan Bapa di sorga, pujian hormat kami hanya bagi Engkau. Di dalam korban anak-Mu yang tunggal, Engkau menyatakan kasih kemurahan-Mu, kasih sayang dan kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Kami yang hidup dalam dosa kejahatan yang seharusnya berakhir dengan maut karena upah dosa adalah maut. Tapi oleh darah salib-Mu Engkau membenarkan kami, menjadikan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan Engkau ingin kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan hidup kami dalam kebenaran-Mu, supaya kami jangan menjadi orang-orang yang gugur dari iman. Kalau kami tidak mau berpegang pada kebenaran-Mu, maka antikris, nabi-nabi palsu dengan roh-rohnya sudah siap menjatuhkan kami untuk membuat orang gugur dari iman. Karena itu tolonglah kami Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi kami, Roh Kudus yang terus mengajar kami, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami semua, Roh Kudus yang membuat hati kami menjadi hati yang makin mengasihi kebenaran dan mau hidup di dalam kebenaran. Menolong kami para pemuda remaja menghadapi dunia zaman akhir ini dengan segala tampilan-tampilan yang begitu menggoda. Tolonglah kami pemuda remaja untuk kami makin tahu menghargai Engkau, menghargai darah salib anak domba Allah, menghargai kebenaran-Mu yang membenarkan kami. Biarlah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan tetap tinggal dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami dari pengaruh-pengaruh dosa, kejahatan apapun. Demikian kami semua Tuhan, bersama saudara-saudara kami yang mendengarkan ibadah atau berita firman lewat live streaming. Tolonglah kami Tuhan, dengan kuasa kasih kemurahan-Mu. Mata hati kami makin dicelikan, semakin kami dapat memandang kemuliaan-Mu, mengerti rencana dan kehendak-Mu, makin membawa hidup kami hidup di dalamnya Tuhan, menyatu dengan Engkau di dalam pekerjaan firman, kasih dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tetapkan firman dalam kami, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu dan berkati lanjutan pemberitaan firman di ibadah-ibadah kami yang akan datang. Tuhan berkati kami semua, berkati para pemuda remaja dengan semua pergumulan, dalam pergaulan mereka, tuntun di dalam Tuhan. Dalam pendidikan mereka, Engkau memberkati Tuhan. Akan dalam pekerjaan, Engkau memberkati semuanya. Berkati para orang tua mereka dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka gumuli dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam pergumulan apapun yang dihadapi orang tua mereka. Engkau berkati, bahkan orang tua yang mungkin dalam keadaan lemah sakit, jamah dan pulihkan kiranya. Masalah apapun yang dihadapi para orang tua mereka, Tuhan membukakan jalan, memberkati kami semua. Semua rencana pekerjaan usaha Engkau berkati Tuhan. Menghadapi kekurangan, kesulitan, kesukaran, Engkau ada bersama kami, menopang kami semua dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Engkau malam ini. Terima kasih, ibadah yang akan datang Engkau berkati, latihan nyanyian sesudah ini Tuhan juga memberkati. Perjalanan pulang lindungi, tiba dengan selamat di tempat masing-masing. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, yang melindungi, menyelamatkan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pemuda remaja.